Selamat datang kembali di channel Arsitek Sumba. Kali ini kita akan membahas desain kos 5x5 yang super lengkap dan super nyaman dengan kelengkapan ruang seperti terdapat teras pada bagian depan berukuran 1x5 meter, ruang tamu berukuran 2x3,5 meter, kamar tidur 3x3,5 meter, lalu ada kamar mandi berukuran 1,5x1,5, area cuci 1,5x1,5, dan dapur 1,5x2, jemurannya 1x5. Dengan tampilan kekinian yang menarik dan modern, kos-kosan ini juga cocok dijadikan sebagai kontrakan karena kelengkapan ruangnya sudah seperti sebuah rumah tinggal. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain, bisa menghubungi kami via WA atau email yang tertera. Kita mulai dari pekerjaan galian. Di sini sudah terdapat galian untuk fondasi serta galian untuk septic tank dan sumur resapan. Nah, ini pada bagian belakang terdapat dua lubang, yang satunya untuk septic tank dan satu untuk sumur resapan. Fungsi sumur resapan ini untuk meresapkan limbah cair yang dibuang dari septic tank dan diresapkan ke dalam tanah. Lalu kita akan lanjut dengan pengerjaan pondasi batu kali. Ukuran pondasinya di sini kedalaman 60 cm, lebar bawah 50 cm dan lebar atas 25 cm. Kemudian diuruk untuk peninggian lantai dengan sirtu ya. Lalu kita akan lanjut pada pemasangan tulangan dari kolom atau tiang, dan sebaiknya ditanam dengan kedalaman 15 cm pada bagian pondasi agar strukturnya menyatu. Lalu kita lanjut dengan pemasangan pembesian untuk bagian slope ya, atau struktur pengikat bagian bawah dan penopang beban untuk dinding. Lebih detailnya, untuk tulangan utama berjumlah 4 batang atau 4 lonjor menggunakan besi 10. Sedangkan cincin atau begelnya menggunakan besi 6 atau besi 8 SNI. Nah, detailnya seperti ini. Setelah pemasangan tulangan, kita lanjut pemasangan papan bergesting untuk pengecoran. Lalu ini dipasang sekur agar papan bergestingnya stabil. Lalu kita lanjut dengan pengecoran menggunakan campuran 1:2:3, 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Untuk hasil maksimal, sebaiknya menggunakan kerikil yang berukuran kecil, berukuran 2x3. Kemudian kita lanjut pada urugan pasir di bawah lantai. Nah, fungsi pasir ini adalah untuk menstabilkan beban dari rabat lantai agar mengisi pori-pori yang kosong, sehingga nantinya lantai itu tidak mudah retak. Kemudian ini posisi denah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami. Ini ya, agar lebih paham gambar denah, di sini saya hubungkan dengan 3D-nya, bentuk 3D-nya ya. Lalu kita lanjut pada pengerjaan dinding, yaitu dinding batako. Kemudian ini adalah pemasangan kusen. Di sini kita menggunakan kusen kayu. Nah, ini kusennya disekur agar stabil pada saat pemasangan dinding. Lalu di bagian atas pintu dan jendela terdapat bukaan untuk lubang angin agar memaksimalkan sirkulasi udara.
Begitupun pada bagian belakang terdapat roster pada bagian dapur agar asap masakan tidak masuk ke kamar. Untuk kamar mandi terdapat ventilasi menggunakan kaca buram. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan bekesting pada area kolom atau tiang. Untuk kolomnya menggunakan kolom praktis berukuran 12x12 atau 15x15 cm. Nah, setelah pengecoran selesai, kita lanjut dengan pembongkaran bekesting dan akan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan untuk ring bulb atau struktur pengikat bagian atas. Nah, sebelumnya ini bagian belakangnya seperti ini. Ini terdapat area jemuran dan gudang untuk penyimpanan barang-barang bekas yang berlebih ya. Kemudian ini pemasangan tulangan untuk pekerjaan ring bulb atau pengikat dinding bagian atas. Jadi bangunan itu wajib memiliki struktur slop bawah, kemudian tiang atau kolom, dan ring bulb atau bagian atas. Lalu ini pemasangan bekesting dan dilanjutkan dengan pengecoran. Nah, ini hasil pemasangannya seperti ini ya. Ini kalau sudah strukturnya lengkap seperti ini, bangunannya dijamin kokoh dan tahan terhadap gempa. Kemudian di sini terdapat meja beton yang akan kita fungsikan sebagai minibar, meja dapur, dan tempat pemotongan sayur atau penyimpanan makanan. Lalu ini kita akan lanjut pada pengerjaan atau pemasangan rabat lantai. Dan pada area jemuran, di sini kita menggunakan paving yang bisa meresapkan air. Lalu ini pemasangan keramik. Di sini saya gunakan keramik 60x60 agar ruangannya terkesan lebih luas. Lalu ini untuk pemasangan toilet. Di sini terdapat wastafel, kloset duduk, dan untuk mandi terdapat shower. Nah, ini cukup mewah ya kamar mandinya. Nah, ini posisi pintunya. Lalu di depan kamar mandi itu bisa kita gunakan untuk mencuci pakaian. Kemudian ini plesteran dinding serta pewarnaan menggunakan warna yang cerah. Kemudian ini pemasangan keramik pada meja beton. Nah, fungsinya masing-masing ada untuk minibar, untuk meja kopi, tempat peletakan sayur mayur, dan tempat mencuci serta peletakan kompor. Ini untuk ruang tamunya. Lalu di atas minibarnya terdapat dua lampu gantung. Nah, ini posisi pintu kamar. Di sini saya menggunakan architrave untuk mempercantik bagian pintu sekaligus mempercantik interior dari bangunan ini. Ini untuk kamarnya terdapat kasur double bed dan ada lemari. Kemudian ini pengerjaan bagian gewel. Jadi di sini kita tidak menggunakan kuda-kuda kayu. Kemudian kita lanjut pada pengerjaan plester bagian luar serta ada pemasangan variasi plesteran dan batu alam pada bagian fasad
agar fasadnya terlihat menarik karena bisa menjadi daya tarik untuk calon penghuni. Kemudian ini untuk pemasangan rangka plafon. Lalu dilanjutkan untuk pemasangan balok gording. Lalu terdapat list plank, pemasangan list plank serta pemasangan plafon untuk area teras atau pada bagian tritisan atap. Nah, ini seperti ini tampilan bagian belakangnya. Ini jarak pasang gordingnya 80 cm untuk penutup atap menggunakan seng atau spandek. Nah, ini posisi saat sudah dipasang penutup atap. Lalu ini pemasangan bagian pintu dan jendela. Saya menggunakan 2 buah jendela untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta penghawaan alami. Pada bagian ruang tamu pun terdapat jendela kecil untuk memasukkan cahaya pada area ruang tamu. Jadi betul-betul dimaksimalkan pencahayaannya. Nah, pentingnya untuk sirkulasi udara harus terdapat lubang angin pada bagian depan dan bagian belakang agar sirkulasinya menjadi lancar. Nah, sekian video dari saya kali ini, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe serta aktifkan loncengnya.